Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Syifa Ramadhani dengan NIM 2401010100279. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kepemimpinan mereka menjadi teladan karena berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jumlah Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Siapa saja yang ada di Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan masuki ke pembahasan biografi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi dari keluarga Bani Umayyah. Salah satu kabilah terpandang di suku Quraisy. Ayahnya bernama Affan bin Abu al-As dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman termasuk golongan pertama yang memeluk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Sejak sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai pedagang yang sukses, jujur, dan memiliki akhlak yang baik. Karena sifatnya yang mulia itu, Utsman ini sangat dihormati oleh masyarakat Mekah. Beliau mendapat gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri dari Nabi Muhammad. Yang kedua, itu ada pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, dibentuklah sebuah tim musyawarah yang terdiri dari 6 sahabat utama yang menjadi pemilih khalifah berikutnya. Setelah melalui proses musyawarah, mayoritas umat Islam memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga pada tahun 644 Masehi. Beliau memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Masa pemerintahannya dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode awal yang berlangsung dengan aman dan penuh kemajuan, serta periode akhir yang diwarnai berbagai persoalan politik dan pemberontakan. Yang ketiga itu ada prestasi Utsman bin Affan. Ada 4. Yang pertama itu membukukan dan menyeragamkan Al-Quran. Jasa terbesar Utsman adalah menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Pada masa itu, wilayah Islam semakin luas sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, itu memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, itu membentuk angkatan laut Islam. Dan yang terakhir, memperluas Masjid Nabawi. Yang keempat, itu ada sifat dan keteladanan Utsman bin Affan. Ada 4 sifatnya dan keteladanannya. Yang pertama, dermawan, pemalu dan berakhlak mulia, amanah dan jujur, serta sabar. Yang selanjutnya itu kita masuki ke pembahasan akhir masa kepemimpinan wafatnya Utsman, yaitu pada masa akhir pemerintahnya itu muncul berbagai kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan Utsman ini. Mereka menyebarkan fitnah dan melakukan pemberontakan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak itu mengepung rumah Utsman di Madinah. Meskipun para sahabat ingin membelanya, Utsman melarang mereka untuk berperang karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama umat Islam. Akhirnya beliau wafat sebagai syahid
saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Utsman wafat pada usia sekitar 82 tahun dan dimakamkan di Madinah. Hikmah meneladani Utsman ini yaitu ada 6 hikmahnya. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan Ali bin Abi Thalib. Biografinya yaitu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ayah Ali bin Abi Thalib bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadi menantu beliau setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Dari pernikahan tersebut lahirlah Hasan, Husain, Zainab, dan juga Ummu Kulsum. Ali dikenal sebagai anak pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh secara langsung oleh Nabi Muhammad sehingga tumbuhnya pun menjadi pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berani. Yang kedua itu ada peran Ali pada masa Nabi Muhammad. Pasukan Muslim. Selanjutnya itu ada pengangkatan Ali sebagai khalifah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, umat Islam menghadapi situasi politik yang sangat sulit. Banyak sahabat dan masyarakat Madinah meminta Ali untuk menjadi khalifah. Pada akhirnya Ali menerima amanah tersebut dan diangkatlah sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinannya berlangsung sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Selanjutnya ada kebijakan dan prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu yang ketiga itu ada mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir itu menjaga persatuan umat Islam. Selanjutnya yaitu tantangan pada masa kepemimpinan Ali dan juga sifat dan keteladanan Ali bin Abi Thalib. Jadi tantangannya itu terdapat di 2 perang ini, yaitu selanjutnya yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib dan juga hikmah meneladani Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib ini diserang oleh
seorang anggota Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam ketika hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Setelah beberapa hari Ali menjalani perawatan itu, Ali wafat pada usia sekitar 63 tahun. Beliau dimakamkan di Kufah, wilayah yang sekarang termasuk negara Irak. Selanjutnya itu hikmah meneladani sikap Ali ini itu ada 6. Yang pertama, berani membela kebenaran, bersikap adil dalam setiap keputusan, rajin menuntut ilmu dan mengamalkannya, hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan tinggi. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keenam itu tetap sabar dan teguh ketika menghadapi ujian. Nah, selanjutnya itu hikmah mempelajari Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama, meneladani akhlak dan kepemimpinan mereka, menumbuhkan semangat cinta Islam. Yang ketiga, itu menyadari pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah, serta meningkatkan rasa hormat kepada para sahabat Nabi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ini merupakan 2 tokoh yang penting dalam Khulafaur Rasyidin yang memiliki peran yang besar dalam perkembangan Islam. Nah, dari kedua khalifah ini, umat Islam itu dapat meneladani sifat-sifat mulianya seperti kejujuran, keberanian, keadilan, kesabaran, kepedulian terhadap sesama, serta semangat dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.